Namo Bhagavate Vasudevaya. Lanjutan pembacaan Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 2 Sloka 23, Ketuhanan dan pelayanan suci kepadanya. Mari kita baca bersama-sama. Slokanya ada di deskripsi. Satvam rajastama iti prakriter gunastair yukta para purusa eka iha syadate stityadaye hari virinci harati samya sreyam sitatra kalau satwa tanarninam syuhu. Artinya, personalitas Tuhan yang Maha Esa yang transendental akan berhubungan secara tidak langsung dengan tiga sifat alam material, yaitu nafsu, kebaikan, dan kebodohan. Dan hanya demi penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan dunia material saja, dia terjun dalam tiga bentuk sifat, yaitu Brahma, Vishnu, dan Siwa. Di antara ketiganya tersebut, semua orang bisa mendapatkan keuntungan tertinggi dari Vishnu, perwujudan sifat kebaikan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pernyataan ini membenarkan bahwa orang harus melakukan pengabdian suci sebagaimana dijelaskan di atas kepada Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Sri Krishna dan semua bagian yang berkuasa penuh dari dirinya adalah Vishnu Tattva atau kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Manifestasi Sri Krishna berikutnya adalah Baladewa. Dari Baladewa ada Sangkarsana. Dari Sangkarsana ada Narayana. Dari Narayana ada Sangkarsana yang kedua. Dan dari Sangkarsana ada para Purusa Awatara Vishnu. Vishnu atau penguasa sifat kebaikan di dunia material adalah Purusa Awatara yang dikenal sebagai Ksirodaka Si Vishnu atau Paramatma. Brahma adalah dewa sifat rajas atau nafsu, dan Siwa adalah dewa sifat kegelapan. Orang-orang materialistis menyembah Brahma dan manusia bodoh menyembah Siwa. Namun, para rohaniawan yang murni menyembah bentuk kebaikan Vishnu dalam berbagai bentuknya. Vishnu terwujud melalui bermiliar-miliar bentuk yang berintegrasi dan bentuk yang terpisah-pisah. Bentuk-bentuk yang berintegrasi disebut Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan bentuk-bentuk yang terpencar disebut para makhluk hidup atau para jiwa. Baik para jiwa maupun Tuhan berada di bawah kontrol energi material, tetapi bentuk-bentuk Vishnu selalu mengendalikan energi tersebut. Apabila Vishnu, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, muncul di dunia material, dia datang untuk menyelamatkan para makhluk terikat yang berada di bawah pengaruh energi material. Makhluk-makhluk itu muncul di dunia material dengan tujuan untuk berkuasa. Dengan demikian, mereka terperangkap oleh tiga sifat alam material. Karena itu, entitas-entitas hidup harus mengganti penutup alam material untuk menjalani berbagai masa tahanan. Penjara dunia material diciptakan oleh Brahma di bawah perintah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada akhir satu kalpa, semuanya dileburkan oleh Siwa. Tetapi pemeliharaan sejarah itu dilakukan oleh Vishnu, seperti halnya rumah tahanan negara dipelihara oleh negara. Karena itu, siapapun yang ingin keluar dari penjara kehidupan duniawi yang penuh kesengsaraan seperti kelahiran, kematian, penyakit, dan usia tua harus menyenangkan Sri Vishnu untuk mencapai pembebasan itu. Sri Vishnu hanya disembah melalui pengabdian suci, dan jika seorang harus meneruskan masa tahanannya di dunia material, maka ia dapat meminta fasilitas-fasilitas nisbi untuk rasa lega yang sementara dari berbagai dewa, misalnya Siwa, Brahma, Indra, Waruna. Namun, tidak ada dewa yang mampu membebaskan para makhluk hidup yang dipenjarakan akibat kehidupan terikat keberadaan dunia material ini. Ini hanya dapat dilakukan oleh Vishnu. Karena itu, keuntungan tertinggi dapat diperoleh dari Vishnu, personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Sloka 24.
Partiwa daruno dumas Tashmat agnistrayi mayaha Tamasastu rajas tasman Syatwang yat brahmadarshanam. Artinya, kayu bakar adalah transformasi dari tanah, tapi asap lebih baik dari kayu yang kasar. Api lebih baik lagi, sebab dengan api kita dapat memperoleh manfaat pengetahuan yang lebih tinggi, atau melalui kurban-kurban suci weda. Begitu pula nafsu atau rajas lebih baik daripada kebodohan atau tamas. Tetapi kebaikan atau satwa adalah paling baik, karena melalui kebaikan seseorang dapat menginsapi kebenaran mutlak. Penjelasan. Sebagaimana dijelaskan di atas, seseorang dapat dibebaskan dari kehidupan terikat eksistensi duniawi melalui pengabdian suci kepada Tuhan, melalui pengabdian suci kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, dapat dipahami di sini bahwa orang harus naik sampai tingkat sifat kebaikan atau satwa agar dapat memenuhi syarat untuk melakukan bakti kepada Tuhan. Namun, jika ada kendala pada jalan kemajuan, siapapun, bahkan dari tingkat tamas sekalipun, dapat naik secara bertahap sampai tingkat satwa berkat bimbingan yang tepat dari guru spiritual. Karena itu, calon-calon murid yang tulus haruslah mendekati guru spiritual yang ahli untuk berjalan maju seperti yang tersebut, dan juga bona fide, di mana guru spiritual yang ahli akan mampu memberikan pengarahan kepada murid dari tingkatan hidup manapun, tamas, rajas, maupun satwa. Karena itu, menganggap bahwa pemujaan kepada sifat manapun atau bentuk personalitas Tuhan yang manapun menghantarkan manfaat yang sama adalah sebuah kesalahan. Selain Wisnu, seluruh bentuk terpencar diwujudkan di bawah kondisi-kondisi energi material. Karena itu, bentuk-bentuk dari energi material tidak dapat membantu siapapun untuk naik sampai tingkat satwa, sebagai satu-satunya sifat yang dapat membebaskan seseorang dari ikatan duniawi. Keadaan hidup yang tidak beradab atau kehidupan kaum binatang yang rendah dikendalikan oleh sifat tamas. Kehidupan manusia yang beradab dengan nafsu untuk berbagai keuntungan duniawi merupakan tahap rajas. Tahap hidup rajas memberikan syarat kecil keinsapan akan kebenaran mutlak dalam bentuk perasaan halus di bidang filsafat, kesenian, dan kebudayaan dengan prinsip-prinsip kesusilaan dan etika. Namun, sifat satwa adalah tahap sifat material yang lebih tinggi lagi, yang benar-benar membantu seseorang dalam menginsapi kebenaran mutlak. Dengan kata lain, ada perbedaan sifat antara berbagai macam cara pemujaan serta berbagai hasil yang diperoleh dari sosok-sosok penguasa, yakni Brahma, Wisnu, dan Hara. Selanjutnya, sloka 25. Pijere munayo tagre bhagavantam adoksajam satwang visudham semaya kalpanteye nutan iha. Yang artinya, dahulu semua resi mulia berbakti kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa karena eksistensinya yang berada di atas tiga sifat alam material. Mereka menyembah Dia agar terbebaskan dari kondisi keduniawian dan dengan demikian memperoleh keuntungan tertinggi. Siapapun yang mengikuti sumber-sumber ahli yang mulia tersebut juga memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan dari dunia material. Penjelasan. Tujuan menjalankan agama bukan untuk memperoleh keuntungan materi maupun pengetahuan sederhana, sekedar membedakan antara zat, badan, dan roh. Tujuan tertinggi pelaksanaan keagamaan ialah untuk membebaskan diri dari ikatan duniawi dan memperoleh kembali kehidupan bebas di dunia spiritual, tempat personalitas Tuhan yang Maha Esa, pribadi yang tertinggi. Karena itu, hukum-hukum agama diundangkan langsung oleh personalitas Tuhan yang Maha Esa. Selain para mahajana atau utusan-utusan yang dikuasakan Tuhan, tidak ada yang tahu tujuan dharma. Ada 12 utusan khusus Tuhan yang mengetahui tujuan dharma dan semuanya berbakti kepadanya.
orang yang menginginkan kesejahteraannya sendiri dapat mengikuti para mahajana tersebut dan dengan demikian mencapai keuntungan tertinggi. Sloka 26. Mumuksawo gora rupam hitwa bhuta patinatha narayana kalashanta bhajanti yana suyavaha. Orang yang serius menyikapi pembebasan pasti tidak iri hati dan mereka menghormati semuanya. Namun mereka menghindari wujud-wujud mengerikan dan seram di antara para dewa dan hanya menyembah bentuk-bentuk Sri Wisnu serta bagian-bagian yang berkuasa penuh darinya yang serba bahagia. Penjelasan. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna, sosok pribadi yang asli dalam kategori-kategori Wisnu, memperbanyak dirinya dalam dua kategori yang berbeda, yaitu bagian-bagian yang bergabung secara penuh dan bagian-bagian yang terpisah yang bersifat sama. Bagian-bagian yang terpisah bersifat sama adalah dan bagian-bagian Wisnu Tattva yang bergabung penuh adalah dipuja sebagai objek untuk dilayani. Semua dewa yang dikuasakan oleh Tuhan Yang Maha Esa juga bagian-bagian terpisah yang mempunyai sifat yang sama. Para dewa tidak termasuk golongan-golongan Wisnu Tattva. Para Wisnu Tattva adalah insan-insan yang sekuasa bentuk asli personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka memperlihatkan berbagai kategori kekuatan menurut berbagai masa dan keadaan. Bagian-bagian terpisah yang tidak memiliki kekuatan yang tak terhingga seperti kekuatan para Wisnu Tattva itu. Karena itu, seharusnya orang tidak pernah mengklasifikasikan para Wisnu Tattva atau bagian-bagian paripurna Narayana, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dalam kategori yang sama dengan para bagian yang bersifat serupa. Jika seseorang berbuat demikian, ia segera sebagai seorang pelanggar dengan nama pasandi. Pada zaman kali, banyak orang bodoh melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar hukum seperti itu dan menyamakan dua kategori tersebut. Bagian-bagian terpisah yang mempunyai sifat sama mempunyai berbagai kedudukan dalam ukuran kekuatan-kekuatan material, dan beberapa di antaranya seperti Kala Bhairawa, Samasana, Bhairawa, Sani, Mahakali, dan Candika. Para dewa tersebut dipuja kebanyakan orang yang berada dalam kategori sifat kegelapan atau kebodohan yang paling rendah. Dewa-dewa lain misalnya Brahma, Shiva, Surya, Ganesha, dan banyak dewa yang serupa disembah oleh orang dalam sifat nafsu, didorong oleh keinginan untuk kenikmatan duniawi. Namun, orang yang sungguh-sungguh mantap dalam sifat kebaikan Sattva Guna hanya menyembah para Wisnu Tattva. Para Wisnu Tattva terwujud dengan berbagai nama dan bentuk, misalnya Narayana, Damodara, Vamana, Govinda, dan Adok saja. Para Brahmana yang berkualifikasi memuja para Wisnu Tattva diwujudkan sebagai Salagrama Shila, dan beberapa kelas tertinggi seperti para ksatria dan waisya umumnya juga memuja para Wisnu Tattva. Brahmana-brahmana yang memiliki kualifikasi tinggi dan mantap dalam sifat kebaikan tidak merasa iri hati terhadap cara sembahyang orang lain. Mereka memberi segala hormat kepada dewa-dewa lain, meskipun barangkali wujud dewa itu mengerikan, misalnya Kala Bhairawa atau Mahakali. Mereka mengetahui dengan baik bahwa bentuk-bentuk yang mengerikan tersebut dari Tuhan Yang Maha Esa semuanya adalah berbagai hamba Tuhan di bawah kondisi yang berbeda-beda. Namun mereka menolak untuk sembahyang kepada ciri-ciri yang mengerikan dan ciri-ciri memikat dari para dewa, dan mereka memusatkan perhatiannya hanya pada bentuk-bentuk Wisnu karena mereka serius tentang pembebasan dari keadaan duniawi. Para dewa bahkan sampai tingkat Brahma dewa tertinggi yang tidak dapat menganugerahkan pembebasan kepada siapapun. Hiranyakasipu menjalankan pertapan keras untuk menjadi kekal dalam hidup, tetapi dewa yang dipujanya, Brahma, tidak sanggup memuaskannya dengan berkat seperti itu. Karena itu, satu-satunya Wisnu, bukan yang lain, yang disebut Mukti Pada atau personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menganugerahkan mukti atau pembebasan kepada kita. Oleh karena para dewa seperti makhluk-makhluk lain di dunia material, mereka semua dileburkan pada saat peleburan susunan alam material. Mereka sendiri tidak sanggup memperoleh pembebasan, apalagi memberikan pembebasan kepada para pemujanya.
Para dewa hanya dapat menganugerahkan keuntungan yang sementara saja, bukan keuntungan tertinggi. Hanya karena alasan inilah para calon yang bercita-cita mencapai pembebasan sengaja menolak sembahyang kepada para dewa, meskipun mereka tidak mengurangi rasa hormatnya kepada para dewa yang manapun. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua berbahagia. Segala berkat datang dari segala penjuru.